Pada zaman dahulu kala, terdapat suatu daerah di Sidendreng Rapang, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan. Terdapat suatu desa yang rakyatnya hidup tentram, damai, dan sejahtera. Hampir seluruh masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Setiap hari mereka berbondong-bondong ke sawah mereka masing-masing. Hingga suatu ketika, desa yang terkenal tentram terusik oleh kehadiran seorang nenek tua yang berambut putih dengan konde di kepala, wajah yang keriput dengan badan yang setengah membungkuk. Sekilas terlihat nenek itu hanyalah seorang nenek tua yang biasa-biasa saja. Tapi siapa sangka bahwa nenek itu adalah seorang siluman pemakan daging manusia. Terlebihnya daging anak-anak. Nenek itu disebut Nenek Pakande. Ia akan beraksi mencari mangsa di saat hari menjelang malam, di saat fajar mulai tenggelam. Pada suatu ketika, ada seorang anak yang sedang bermain di luar rumah di saat hari mulai malam. Datang sang ibu memanggilnya masuk, namun perintah itu tidak dihiraukan dan dianggap angin saja. Allahu Akbar. Nah, masuk Mi, maghrib Mi. Iya, sebentar Pi Ma, masih buka main. Maghrib Mi nak, pemandi main di luar. Iya, di luar Maki, sebentar Pi. Ibu itu pun kembali masuk. Tanpa ibu itu sadari, anaknya sedang dipantau oleh Nenek Pakande. Merasa aman, Nenek Pakande pun menghampiri sang anak. Hei Cu, lihatlah, mainan ini sangat cantik. Mari ikut Nenek ke rumah. Di sana ada banyak mainan yang lebih lucu. Anak itu pun mengikuti Nenek Pakande. Berselang waktu kemudian, ibu sang anak datang. Namun anaknya sudah tidak ada di tempat itu lagi. Karena panik, ia mencari anaknya ke seluruh penjuru rumah. Tolong! Tolong! Anakku hilang! Siti! Siti! Di mana kamu nak? Teriakan sang ibu didengar oleh warga. Warga pun menghampirinya lalu menanyakan apa yang terjadi. Tadi Siti bermain di sini. Saat melihat kembali, ia sudah hilang. Siti, di mana kamu nak? Warga itu pun memanggil warga lainnya. Saat warga berkumpul, mereka melakukan pencarian dengan alat penerangan seadanya. Sedangkan di salah satu rumah, ada seorang bayi yang cantik yang sedang tertidur di ayunan, di samping kedua orang tuanya yang telah terlelap. Berselang waktu kemudian, Nenek Pakande datang menghampiri sang bayi. Kamu sungguh bayi yang cantik. Tapi sayang, kamu harus menjadi santapanku malam ini. Nenek
Pakande membawa pergi bayi itu dan dibawa entah kemana. Keesokan harinya, kedua orang tua bayi tersebut bangun, namun hanya mendapati alunan kosong. Karena panik, mereka melapor kepada kepala desa. Saat warga berkumpul di satu titik di desa mereka mencurahkan segala kegelisahan dan kebingungan di dalam hati mereka. Mereka bingung siapa dalang dari penculikan misterius ini. Hingga salah seorang warga menyerukan pendapatnya untuk berkunjung ke rumah Nenek Pakande. Mengapa kita berdiam diri saja di sini? Mengapa kita tidak ke rumah Nenek Pakande saja? Karena besar kemungkinan dia adalah dalang dari penculikan ini. Ya, benar juga. Nenek Pakande adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat sakti. Tidak ada manusia yang mampu menandingi kesaktiannya itu, jawab seorang warga. Ya, benar juga. Setauku, Nenek Pakande adalah seorang siluman yang sangat sakti. Dia memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat, yang sulit untuk ditaklukkan oleh manusia. Setauku, dia hanya takut kepada sosok raksasa yang bernama Raja Bangku Piturep Parowo Ale. Raksasa itu memiliki tinggi 7 hasta dan sangat besar. Namun, kabar dan seluk-beluk tubuhnya tidak pernah lagi terdengar dan terlihat. Lantas, apa yang harus kita perbuat untuk mengenyahkan Nenek Pakande itu? Tanya seorang warga lagi. Suasana menjadi hening dan penuh kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan itu, seorang pemuda yang berdiri di tengah-tengah warga yang bernama Labedu menyuarakan pendapatnya. Maaf para warga jika saya lancang, tapi saya punya suatu cara untuk mengenyahkan Nenek Pakande dari desa kita. Mendengar itu, seketika timbullah harapan dalam diri warga. Namun, tidak sedikit pula warga yang meremehkan Labedu dengan memandangnya sebelah mata. Hei Labedu, apa kuasamu? Kamu itu hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kesaktian sedikitpun dibanding dengan Nenek Pakande yang memiliki kesaktian yang sangat kuat. Jawab warga seraya memilihkan. Mendengar itu, Labedu terdiam. Kemudian tersenyum lalu menjawab. Tidak selamanya kesaktian harus dibalas dengan kesaktian pula. Kita sebagai manusia diberi akal untuk berpikir. Apa maksudmu itu, Labedu? Apakah kamu tidak takut dengan Nenek Pakande? Tantang salah seorang warga lagi. Maksud saya, kita bisa melawan Nenek Pakande tidak ketika kita memiliki kesaktian yang kuat. Kita bisa mengenyahkannya dengan akal cerdik kita. Jika kita saling bahu-membahu melawannya, saya yakin kita bisa mengenyahkannya. Maka dari itu, siapkan saya beberapa ekor belut dan kura-kura, salaga atau garu, dan juga air busa sabun 1 ember. Kumpulkan di rumahku. Nanti akan kujelaskan apa rencanaku. Mendengar itu, warga membubarkan diri untuk mencari apa yang diperintahkan oleh Labedu. Ada yang mencari batu di sawah, kura-kura di sungai, mempersiapkan salaga, dan membuat air busa sabun. Setelah semuanya terkumpul, mereka berbondong-bondong ke rumah Labedu untuk mengetahui apa rencana Labedu. Hei Labedu, sekarang jelaskan apa rencanamu.
menjelaskan apa rencananya. Saat hari menjelang malam, warga mengunci pintu rapat-rapat. Mereka memadamkan cahaya pelita. Seketika, satu kampung menjadi gelap gulita. Namun, ada satu rumah yang diberi cahaya yang sangat terang oleh Lebadu. Rumah itu adalah Bola Lampee, sebuah rumah panggung yang besar yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menangkap Nenek Pakande. Di dalam rumah itu, Labadu menyiapkan sebuah umpan berupa seorang bayi yang diletakkan di balik pintu besar. Saat hari telah malam, dengan cahaya rembulan yang sangat terang, Nenek Pakande mulai beraksi. Ia bingung kenapa desa menjadi gelap gulita. Ia terus berjalan hingga melihat Bola Lampee dengan cahaya yang sangat terang. Ia pun bergegas menghampiri rumah itu. Saat tiba di depan tangga, Nenek Pakande mencium aroma bayi. Ia pun bergegas naik. Namun, saat tiba di depan pintu, ia disapa oleh suara yang misterius. "Hei Nenek Pakande, apa gerangan engkau kemari?" Tanya Labadu yang menyamar menjadi sosok raksasa Raja Pitu Bangku Parau Ale. Saya ingin bayi di balik pintu besar itu. Siapa kamu? Jawab Nenek Pakande. "Saya Raja Bangku Pitu Parau Ale, dan saya ingin kamu pergi sejauh mungkin dari desa ini karena kamu telah meresahkan warga setempat." Saya tidak percaya. Kamu bukan Raja Bangku Pitu Parau Ale. Jawab Nenek Pakande seraya mengecuhkan. Baru beberapa langkah ia berjalan, Labadu tiba-tiba menumpahkan air busa sabun tepat di dekat Nenek Pakande. "Aku lapar Nenek Pakande. Lihatlah, air liurku sudah mengalir. Jika kau tak segera enyah, maka kaulah yang akan menjadi santapanku." Betapa terkejutnya Nenek Pakande, karena ia mengira air busa sabun itu adalah air liur. Karena cemas, ia berusaha tenang lalu menjawab, Saya tidak percaya. Kamu hanyalah manusia biasa yang menyamar menjadi Raja Bangku Pitu Parau Ale. Mendengar penuturan dari Nenek Pakande, Labadu kemudian melemparkan kura-kura dan selaga secara beruntung ke lantai. Kepalaku sangat gatal. Hei Nenek Pakande, kau jangan membuatku lebih marah lagi. Melihat kura-kura dan selaga yang bertebaran di lantai, akhirnya nyali Nenek Pakande ciut juga. Tanpa menunggu lama, ia bergegas pergi. Namun, saat tiba di depan tangga, ia tidak melihat belut, sehingga ia menginjaknya, lalu terpeleset jatuh ke lantai. Melihat itu, warga segera mengambil tali, lalu mengikat leher Nenek Pakande. Hei, apa yang kalian lakukan? Kalian menyakitiku. Teriakan Nenek Pakande membuat warga semakin gencar untuk mengikat lehernya. Hei manusia kurang ajar, hentikan! Kalian menyakitiku. Karena kesakitannya amat kuat, Nenek Pakande mengeluarkan kesaktiannya. Saat berhasil terlepas, ia bergegas turun. Namun sebelum pergi, Nenek Pakande menyampaikan sebuah pesan. Hei manusia, jagalah keturunan kalian. Jangan sampai mereka keluar di waktu maghrib. Karena bila itu terjadi,
terbang menuju bulan. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cerita ini hanyalah cerita dari nenek moyang yang terus diceritakan secara turun-temurun. Tidak diketahui benar atau tidaknya cerita ini. Namun, sampai sekarang cerita ini telah melegenda di kalangan masyarakat dan dipercayai bahwa nenek Pekande itu masih ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.